Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih Waalaikumsalam di studio Gramolab Jakarta kedatangan seorang mantan kafir. Betul? Ya, Pak? betul mantan kafir ya? Betul. Bang Goto. Bang Goto, Nama betul. aslinya Hendrian. Bang Hendrian ini asal dari Toraja, tanah Toraja, tepat. asal Toraja. Asal Toraja. Waduh, betul. jauh ya. Jauh. Ini lagi ada urusan apa di Jakarta? Ada sedikitnya urusan organisasi lah kalau boleh dikatakan, Organisasi. tapi masih privasi gitu. Oh, Nggak oke. ini, ya. Ya. Bang, topinya boleh dinaikin dikit. iya. Mukanya gelap soalnya. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bang Goto ini mengaku seorang mualaf. Mualaf, betul. Ya, atau ya istilahnya sudah berapa tahun Bang masuk Islam? Saya dari 2019 bulan 11 bang. 2019 bulan November ya. Bulan November betul. Sekeluarga atau sendiri waktu itu? Sekeluarga. Sekeluarga. Alhamdulillah sekeluarga. Anak dan istri dan berapa anak? Istri 7. Jadi istri dan 7 anak sekaligus masuk Iya. Islam semua. Masuk Islam semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Di masjid apa Pak waktu itu Bang? Saya lupa nama masjidnya, kan udah lama di Sudiang. Saya lupa nama masjidnya. Di mana? Di Sudiang. Sudiang tuh di mana? Sudiang itu apa perbatasan antara Makassar dengan Maros, Kabupaten Maros. Oh, Iya. antara Makassar dan Kabupaten Maros. Maros. Batas kota kalau orang sana bilang batas kota. di sebuah masjid ya. Masjid betul. Oke. Bang Goto, panggilannya Bang Goto nih. Ya. Bang Goto nih dulunya gereja apa Bang? Saya oikumene, Bang. Protestan oikumene. Gerejanya apa namanya? Gerejanya namanya Kanaan. Gereja Kanaan. Iya, Di kota mana? Di daerah Sudiang juga, Kota Makassar. Oh, dekat situ Iya, juga. betul. Tinggalnya juga di situ. Iya, betul dekat gereja. Rumah saya itu hanya berjarak 3 rumah dari gereja. Oh, Iya. begitu. Bang Goto sebagai apa? Pendeta di situ atau apa? Bukan, saya hanya aktivis saja. Aktivis. Aktivis pemusik gitu istilahnya. Oh, pemusik. Pemusik gereja gitu. Pegang alat apa Bang waktu itu? Ya, Pegang alat musik apa waktu itu? saya gitar. Oh, banyak di gitar. Bisa juga keyboard, tapi banyakan gitar karena saya dulu pelatih vokal grup remaja. Oh, Itu gitu. di gereja saya. Jadi dari umur berapa di gereja itu? Ya dari lahir, dari inilah, Dari dari kecil kecil? lah. Ya. Oh, Saya dibaptis itu kan usia 6 tahun. oke. Jadi dari kecil memang sudah dibawa orang tuanya ke gereja Kanaan itu. Iya, memang orang tua saya jemaat di situ. Iya. Jemaat di situ, jemaat gereja Kanaan. Jadi ke gereja kalau ke gereja cuman jalan kaki aja gitu, beda 3 rumah gitu. Oh iya, dekat sekali. Dekat Waduh. sekali. Dekat sekali. Enak ya berarti ya? Iya, betul. Nggak naik beca atau naik apa gitu ya? Iya, rumah saya itu 3 rumah di belakang gereja. Oh gitu ya? Iya. Oke. Iya. Jadi dari kecil sudah dibawa ke gereja, di situ gereja Kanaan. Berapa saudara Bang Goto? Saya kalau saudara sih banyak, soalnya papa punya 3 istri. Oh, Dari 3 istri itu 11 bersaudara. tunggu sebentar. Papanya Kristen? Kristen. Istrinya 3? 3. Katanya nggak boleh. Oh, saya kurang tahu juga itu. Oh, masalahnya setahu saya istrinya 3. Papanya apa di gereja? Sebagai apa? Oh, bapak kan tentara AURI. Tentara AURI. Tentara? Tentara AURI. Auri maksudnya Angkatan Udara? Angkatan Udara, betul. Oke. Betul. Di gereja sebagai apa jabatannya? Saya kurang paham karena saya masih kecil kan. Masih betul. kecil. Iya, betul. Oh, tentara Kan Auri. papa meninggal tahun 94. Hmm. Iya. Bapaknya Sudah pensiun, tentara iya. di gereja, istrinya 3. 3 betul, 3. Boleh Pak ya? Saya kurang tahu juga. Begitu fakta realitanya begitu. Ya saya nggak tahu juga. 1000 sama om 1000. Iya. Itu papanya istrinya 3, rumahnya dekat-dekat apa jauh-jauh? Oh, berjauhan sih. Oh berjauhan. Berjauhan sih. Iya. Jadi kalau tiap minggu papanya ke 3 gereja atau ke 1 gereja? Setahu saya satu gereja aja. Satu gereja Ya, aja. Karena papa itu dia dekat dengan istri keduanya. Oh, lah kalau ibunya Bang Goto ini istri keberapa? Istri ketiga. Oh, istri ketiga. Tapi saya dibesarkan dari istri kedua, gitu. Maksudnya? Saya dari anak dari istri ketiga, tapi sejak berumur bulan saya diambil oleh istri kedua papa. Oh, gitu. begitu. Dibesarkan oleh istri yang kedua. Istri kedua betul. Oke. Istri kedua ini orang Toraja. Oh, Orang begitu. Toraja. Tinggalnya di satu kota. Tiga-tiganya itu. Iya, di satu kota. Di satu kota. Satu kota. Saya penasaran nih gerejanya aliran apa nih 3 istri? Saya kurang tahu juga. Mungkin gereja enggak tahu kan. Hah? Masih kan berbau adat kayaknya masih. Oh, berbau adat. Ya. Kalau papanya Bang Goto asli apa? Suku apa? Manado, Minahasa. Asli Manado. Manado, Minahasa. Oh, kalau ibunya Bang Goto, Toraja. oh Toraja. Toraja Madan dan Rantai Tali. Yang istri kedua juga Toraja. Toraja juga, tapi dia Toraja Utara. Kalau saya Toraja kan Utara. asli Toraja ini. Kalau yang Toraja. istri pertama, Istri pertama Toraja juga? Bukan. Manado. oh Manado. Orang Oke. Minahasa juga. Ya. Jadi dari kecil Bang Goto ke gereja. Iya, Terus udah gitu 2019 akhirnya masuk Islam. iya. Tapi sebelumnya Bang Goto aktif di gereja sebagai pemain musik. Iya, saya pelatih vokal grup remaja. Pelatih vokal. Tapi enggak ini juga sih sebelum
2013 itu memang saya sudah kurang aktif lagi di Protestan. Justru saya banyak di Pantekosta karena teman itu banyak di Pantekosta, jadi saya ngikut-ngikut Pantekosta. 2017 Bang Goto pindah gereja gitu. Iya, bisa jadi begitu. Maksud saya ikut aliran lain kan, saya pikir ini bagus nih Pantekosta, soalnya dia Nyanyi-nyanyi. semangat gitu loh. Iya, nyanyi-nyanyi. Ikut modernisasi maksudnya dia ikut perkembangan zaman Oke. gitu. Ya, nyanyi-nyanyi Iya, kan. betul, nyanyi-nyanyi betul. Ada bahasa roh. Ya, seperti itu. Oke. Lebih seperti itu. Iya. Lebih seperti itu. Coba masih ingat nggak Bang bahasa rohnya gimana? Wah, saya juga sebenarnya nggak cocok di hati karena saya dari Protestan, nggak pernah dengar bahasa roh gitu, masuk Pantekosta bahasa roh ya saya iya aja manggut-manggut aja. Oh, iya, gitu. iya aja. Iya aja. Saya kurang suka, saya pribadi saya kurang suka. Yang gereja Pantekosta tuh gereja apa, ingat kan namanya? Pernah saya di Gekesia. Apa? Gekesia. Gekesia. Pernah juga saya di Gereja Pantekosta Indonesia. Oh, pindah-pindah lagi, beda-beda. Iya, suka aja sih karena kan banyak teman gitu loh. Wah, Suka berarti aja kalau sih. gitu Bang Goto tuh sebenarnya gerejanya namanya GKJJ namanya. Tahu nggak? Betul. Apa itu, Bang? Gereja Kristen jalan-jalan gitu. namanya. Ya, suka begitu. Bahkan pernah di Katolik juga saya ngikut-ngikut ibadah Katolik itu. Oh gitu. Iya, saya suka-suka iya. aja karena banyak teman. Itu namanya GKPP, sorry. Iya. GKPP. Gereja Kristen pindah-pindah. Iya, karena saya suka belajar, suka nyari-nyari tahu. Saya keliling-keliling gitu. Oke. Terus pernah ikut kegiatan itu juga apa misionaris gitu pernah? Pernah dulu. Pernah? Pernah. Saya tidak bisa nyangka itu karena memang pernah. Tahun berapa? Pernah. Wah, udah lama sih. Udah lama Waktu sih. di Iya. Pantekosta atau waktu di Gereja Kanaan? Kalau Gereja Kanaan itu enggak seberapa, yang di Pantekosta itu yang Oh, yang di sering, Pantekosta, iya, sering. enggak seberapa, ya. Kegiatannya ngapain aja, Bang? Ya itu sih, bagi-bagi brosur. Bagi brosur. Iya. Bagi sembako juga? Itu bukan saya bukan bagian sembako, bukan bagian yang bagi-bagi sembako, bukan. Oh, Saya temennya. hanya bagian menyampaikan saja pesan, bagi-bagi brosur, itu aja. Di mana ngasih brosurnya tuh? Ya di pinggir-pinggir kampung biasa. Di pinggir Pokoknya kampung. menurut saya daerah itu ekonominya lemah gitu loh. Oh gitu. Sengaja memang cari yang daerah ekonominya lemah. Nggak tahu juga karena ini perintah. Kalau bisa masuk di daerah yang maksudnya kelas menengah ke bawah begitu masyarakatnya. Yang merintahin siapa? Gereja? Ya itu ya teman itu yang nyuruh gitu. Oh, yang nyuruh temannya. Iya. Oh, dibayar nggak, Pak? Ya kalau dikatakan dibayar ya tidak mungkin kan, namanya orang jalan kan begitu. Pasti kan ada uang rokoknya. Oh, uang Padahal kan rokok. saya masih merokok dulu. Oh, nggak Sekuat, uang. iya. Bukan uang makan ya? Ya termasuk juga Cuman sih buat- uang makan. Kirain Sama aja itu bang. Kirain cuma uang buat beli rokok doang, nggak buat makan. Iya. Setiap hari apa itu? Biasanya Sabtu. Sabtu, minggunya enggak? Minggu enggak. Karena kita ke gereja, ibadah toh. kebaktian ya? Iya, kita ibadah, Bang. Oke. Sabtunya sebar-sebar brosur. Iya. Itu sebar di brosur. rumah-rumah orang atau di pinggir jalan aja? Kalau teman-teman lain biasanya dia di rumah-rumah. Kalau saya di pinggir-pinggir jalan. Ke rumah-rumah teman-temannya? Iya, kalau yang lain kan. Saya kan ada sekitar 5-6 orang gitu kan. Sekali jalan, 5-6 orang? Iya, sekali saya jalan Oke. itu 5-6 Itu nggak pernah ada yang ngusir, Bang? Pakai pentungan sapu gitu nggak ada? Ada banyak juga sih yang menolak. Ya hanya memberitakan kebaikan. Itu namanya dari ngeles, Bang, agama. itu mah. Ya ngeles pelan-pelan lah. Iya. Ngeles pelan-pelan. Iya. Bukan nyebarin agama, nyebarin kebaikan. Iya, nyebarin kebaikan. Kan Oh, udah pernah diusir juga? kalau diusir selalu. Sering? Iya, sering diusir lah. Pernah dipentung palanya gitu nggak? Enggak pernah juga, hanya nggak diusir aja, Iya, diusir aja ya. Iya, diusir aja. Nggak pernah di nyebarin brosur, nggak pernah diajak ngopi bareng debat gitu? Oh, enggak pernah. Oh, belum ada ya? Pernah sih ada yang marah. Oh. Yang saya ya itu aja. Saya ini bukan nyebarin agama, Bang. Saya ini nyebarin kebaikan karena agama kami itu memberitakan kebaikan, kabar baik. Saya katakan begitu. Tapi bukan agama, saya nggak maksa Abang. Saya cuman bagi ini aja gitu dong. Waduh, saya kok pengen ya ada yang nyebarin brosur ke saya ya. Itu sudah lama. Berapa lama Bang Goto nyebarin brosur gitu? Kalau kegiatan di gereja saya lama, hanya kalau nyebarin brosur itu nggak lama sih, nggak sampai setahun. Oh, nggak sampai setahun. Nggak sampai. Tapi Itu tahun berapa itu, ingat nggak? sekitar tahun 95, 96, 96 ya. 96? Iya, Oh, berarti jauh sebelum Bang Goto masuk Islam? Jauh, saya belum menikah malah. Saya kan menikah 98. Oh gitu. Saya masih muda dulu. Oh, saya pikir waktu pindah ke Pantekosta tuh nyebarin brosur, enggak? Saya sudah di Pantekosta tahun 95. Loh, tadi katanya di gereja Kanaan yang Protestan itu. Iya, betul. Saya sudah sering ikut kegiatan mereka itu. Oh. Sampai 2017 itu. Sering sekali. Sampai 2017? Jadi saya Protestan masuk, Pantekosta masuk. Oh, jadi kalau tiap minggu ke gerejanya 2 kali gitu?
Enggak juga. Saya minggu ini saya ke sini, minggu sana minggu depan saya ke sana. Oh, pindah-pindah. Iya, saya pindah-pindah. Memang saya hobi begitu. Bahkan iya. Katolik saya masuk di di gereja di Taman Raya itu saya masuk di situ. Ini Iya, anggota sampai kenal dengan gereja- pastor juga. Ini anggota gereja nggak tetap namanya. Iya, jadi begitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Oh, bisa begitu Iya, ya. karena saya suka cari pengetahuan gitu, Bang. Iya, jadi Terus Bang Goto pernah belajar Bible? Ikut? wah, kalau mengkaji Bible semenjak dapat hidayah ya 6 tahun lah saya kaji. Bukan, selama jadi Kristen itu pernah khusus belajar Bible. Nggak fokus sih, nggak fokus ya, karena Bible itu nanti tiap hari Minggu aja dibaca atau kebaktian. Iya. Terus tadi yang Bang Goto perlihatkan apa? Kayak semacam sertifikat STT itu? Oh, itu lokakarya liturgi itu. Oh, lokakarya. Liturgi musik gitu. Oh, untuk musik. Itu 94 itu. Jadi Oke, bukan sistem untuk- musik di gereja. Bukan untuk misionaris. Bukan. Itu murni untuk intern gereja. Itu. Terus tahun berapa Bang Goto mulai mencari kebenaran Islam? Saya semenjak dapat hidayah 2013. Loh, dapat hidayah 2013. Iya, 2013. Masuk Islam 2019. 2019 betul. Jadi saya 6 tahun itu saya kaji, lama banget tuh saya kaji. Itu belum dapat hidayah Pak, kalau begitu Pak namanya. Iya, bisa jadi. Karena saya kan orangnya begini. Maksudnya 2013 Bang Goto mulai mencari tahu tentang Islam. Betul. Selama 6 tahun. 6 tahun betul. Oke, belajar tentang Islam. Tentang Islam, saya lebih kepada Bible. Oh, lebih kepada Bible. Lebih kepada Bible. Kalau literasi Islam sedikit aja saya baca. Oke. Tapi Berarti lebih selama 2013 sampai 2019 tuh masih ke gereja nggak? 2017 nanti saya berhenti. Saya tidak masuk lagi. Pokoknya dari kalau saya nggak salah bulan 5 ya sampai 2019 saya sudah tidak masuk lagi gereja. 2017 sudah nggak gereja. Iya betul. Oke. Saya sudah nggak minat lagi Bang maksudnya. Oh, yang menyebabkan Bang Goto dari 2013 itu mulai belajar itu karena apa? Iya karena hidayah itu saya dapat hidayah itu. Ya nggak, maksudnya penyebabnya apa? Saya belajar. Saya ingin tahu saja apa yang saya dapat ini benar atau tidak, kan begini. Saya ini suka dengan ilmu filsafat. Saya mempelajari disiplin ilmu falibilisme, di mana ilmu ini, doktrin ini atau paham ini mengajarkan ilmu pengetahuan itu belum tentu benar, bisa jadi dia salah. Setelah dapat hidayah itu saya boleh dikata begini, ada jiwa skeptisme saya muncul gitu loh. Keraguan-raguan. Ya. Jangan sampai ini Bible yang saya pelajari atau ajaran Kristen yang saya ikuti ini salah. Akhirnya saya mempelajari. Saya kaji selama 6 tahun itu dari berbagai sumber. Itu. Nah, itu akhirnya saya dapat kesimpulan 2019 itu setelah pengujian holistik, saya dapat kesimpulan bahwa Bible ini dengan ajaran Kristen ini lahir dari sesuatu yang salah. Itu aja sih kuncinya. Sementara Al-Qur'an ini lahir dari sesuatu yang benar. Memang murni wahyu Allah. Saya katakan selalu Al-Quran scientifically proven, terbukti secara ilmiah gitu. Beda Bible. Kalau kita mengkaji Bible, wah ini parah ini menurut saya. Sebelum masuk Islam, Bang Goto berapa lama belajar Islamnya, belajar Qurannya? Belajar Quran saya nggak terlalu sih. Yang saya belajar justru Bible. Enggak, maksudnya kan, tapi kan sebelum masuk Islam kan pasti harus tahu dulu dong ada apa di Quran gitu kan. Iya, saya belajar, saya dari buku-buku juga saya belajar Islam. Makanya saya katakan tadi, Islam dengan Al-Qur'an itu berbanding lurus. Dia dengan ilmu pengetahuan, dengan kitab Tanakh atau perjanjian lama, dia berbanding lurus. Itu kesimpulannya saya dapat 2019. Tapi karena saya memang karena dapat hidayah mungkin ya. Memang hidayah ini menurut saya sudah benar, sudah sudah istilahnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya harus masuk Islam. Tidak mungkin saya mempertahankan sesuatu keyakinan yang lahir dari sesuatu yang salah. Gitu. Nah, waktu itu Bang Goto menemukan salahnya Bible itu apanya? Wah, banyak kali. Contohnya? Karena saya uji dari pendekatan sejarah. Nah, contoh gini. Saya mendapatkan bukti bahwa Bible ini ternyata hanya kumpulan catatan-catatan, bukan Injil yang diberitakan Yesus, murid Yesus, bukan Paulus sendiri. Nah, ini saya mendapat ini. Nah, makanya saya katakan bahwa ini Bible nggak benar ini. Saya pelajari sejarahnya. Bahkan
kalau saya pelajari baik-baik sejarahnya, ternyata budaya Kristen ini kemasukan paganisme. Ini yang saya tambah ragu, semakin ragu. Wah, nggak beres ini menurut saya ini. Keyakinan saya ini nggak benar ini. Untung saja saya punya pemikiran karena saya belajar falibilisme tadi, disiplin ilmu itu. Untung saja saya belajar juga ini. Jadi saya mendapat kesimpulan, Bible ini lahir dari sesuatu yang tidak layak menurut saya. Jadi banyak yang bertanya sama saya, kalau dibandingkan dengan Al-Quran, saya bilang nggak usah dibandingkan. Al-Quran terlalu suci untuk Bible. Ketika disandingkan, Al-Quran terlalu suci menurut saya. Itu yang saya dapat seperti itu, Bang. Jadi saya pindah, saya pikir 2019 nggak usah. Saya tidak mungkin bertahan di sesuatu yang salah, lahir dari sesuatu yang salah, nggak mungkin. Karena ini keputusan akhirat masalahnya ini, keputusan akhir, final. Iya, ketika saya tidak pindah berarti kan saya rugi, kan begitu. Menurut saya waktu itu ya 2019 gitu. Nah itu, Bang. Jadi mau diapa lagi? Karena saya dapat Islam sudah benar. Menurut saya Islam sudah jalan yang lurus. Ngapain saya bertahan di keyakinan saya yang terlalu banyak kesalahan? Bible aja kalau kita bahas ini, ini sudah berkali-kali ditulis dengan orang yang berbeda-beda, gitu loh. Itu Bible tuh. Makanya saya bilang tadi bahwa Bible ini bukanlah Injil yang diberitakan Isa, Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri, karena terlalu banyak bukti untuk itu. Itu kan bicara perjanjian baru berarti kan? Iya, betul. Kalau perjanjian lama gimana? Kalau perjanjian lama kan ini sebenarnya kan Septuaginta, Bang, itu yang ditempelin di perjanjian baru kan. Septuaginta yang ditempel perjanjian baru. Iya, kan sebenarnya itu kan kerjanya Eusebius itu, menurut sejarah kan begitu. Jadi kalau kita bicara Tanak atau perjanjian lama Kristen, Tanak kan itu perjanjian lama Kristen, Bang. Lihat dari sejarah saja ini menurut saya udah banyak juga yang salah menurut saya. Udah banyak juga yang salah. Hanya kalau dijelasin panjang juga nih kalau jelasin mulai Septuaginta diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani sampai ditempelin itu, sampai ditulis berulang-ulang. Itu bahkan terakhir saya baca itu justru ditulis oleh polemikus Kristen yang bernama Brockford Westcott itu dengan J. Anthony Hort itu tahun 1881 itu. Jadi ini menurut saya ini bukan kitab suci. Ini hanya berupa kisah pewarta gitu loh. Hanya berupa berita yang harus disampaikan. Kan begitu. Nah, kalau kita uji juga dari segi aksiologi juga, nggak layak ini Bible menurut saya. Aksiologi kan itu ilmu layak. Iya, aksios itu layak, logos itu logos ilmu layak. Nah, untuk apa ilmu ini dipakai? Ternyata saya mendapati sejarah gospel ini Bible ini sebenarnya hanya menjadi jembatan untuk untuk memperluas wilayah jajahan menurut saya. Begitu oleh Romawi pada saat itu, di mana mereka ingin supaya budaya-budaya pagan Romawi Yunani dimasukkan gitu ke dalam Bible atau ke dalam budaya Kristen. Itu yang saya dapat. Gitu ya. Iya, betul. Belajar di mana itu, Bang? Ya dari sejarah-sejarah dari. Enggak, maksudnya dari video, dari buku, ikut kelas buku atau juga, dari buku juga ada. Buku juga. Ada dari internet juga ada. Nah, contohnya ini, Bang. Contohnya seperti 25 Desember itu. Ini kan saya kaji sejarahnya nih. Ini kan sebenarnya awalnya dari pembantaian itu Edict Diocletianus itu tahun 284. Kan begitu ceritanya. Di mana orang-orang Kristen dipaksa untuk untuk memasukkan ajaran pagan ke dalam budaya Kristen, begitu. Jadi pada saat itu terjadi pembantaian besar-besaran Romawi kepada kaum Kristen, karena Kristen pada saat itu tidak mau menerima ajaran pagan. Nah, setelah sering berjalan waktu tahun 313 Kaisar Konstantin Agung itu melegalkan Kristen itu di Romawi dengan catatan, ada catatannya, Bang. Ada catatannya. Ada kesepakatan mereka ini. Saya melegalkan agama Anda di Romawi dengan catatan budaya 25 Desember ini Anda menjadikan budaya Kristen. Kan begitu. Sejarahnya seperti itu. Itu ada di di dokumen apa itu? Ada, saya baca bukunya, saya juga baca juga, dapat juga literasi dari internet. Jadi Edict Diocletianus ini 284 di mana dilakukan pembantaian besar-besaran agama Kristen pada saat itu karena tidak mau menerima budaya pagan masuk ke dalam Bible mereka. Akhirnya tahun 313 Kaisar Konstantin Agung mengeluarkannya Delik Milano namanya.
Nah, Edict of Milan itu namanya. iya, betul sekali. Jadi ini sudah terjadi kesepakatan pada saat itu. Dengan mewariskan 25 Desember itu. Ternyata 25 Desember setelah kita pelajari ini kan hari raya Dewa Mitra digabung dengan hari raya hari peringatan Saturnus itu. Saturnus itu kalau di Yunani itu dewa pertanian yang kuilnya di samping kuil Jenderal Titus, Vespasianus Titus. Kan begitu. Jadi ini Vespasianus Titus, Jenderal Titus ini kan anaknya. Jenderal Titus yang menghancurkan Bait Bait Suci Suci kedua. Iya betul, tahun 70. Kan itu baku samping kuilnya itu. Oh, maksudnya kuilnya aja. Kuilnya baku samping. Iya, Jadi iya. Saturnus ini kan dewa pertanian yang dimasukkan. Jadi sebelum 25 Desember itu dirayakan hari raya Saturnalia, di mana Romawi pagannya itu ajaran pagannya itu menyalakan lilin di cemara, pohon cemara itu kan begitu. Ini menjadi simbol pohon Natal. Dan akhirnya tahun 380 Kaisar Julius I itu dia menentukan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Kan begitu ceritanya. Jadi sebenarnya ini pagan Romawi yang dimasukkan. Ini hari Natal aja sudah ada 2 dewa di situ. Siapa yang mengikuti dewa-dewa? Kan begitu. Ini kan lahir dari sesuatu yang salah. Saya pelajari ini, makanya saya nggak benar nih. Saya tiap tahun loh rayakan 25 Desember. Berarti tiap tahun saya tersesat. Kan seperti berarti tiap tahun saya mengikuti budaya Romawi. Ini tidak alkitabiah. Begitu Bang. Jadi nggak benarnya. Makanya saya katakan kita uji dari epistemologinya. Bible ini lahir dari sesuatu yang salah. Budaya Kristen sudah kemasukan budaya pagan. Jadi saya mau apa lagi? Tapi maksudnya gini, oke, kalau apalagi? buat Natal itu memang adanya di tahun-tahun itu. Ya. Tapi akidahnya Kristen sendiri gimana waktu Bang Goto belajar? Berasal dari mana gitu? Lah itulah, Kak, saya kan pemegang paham Tritunggal. Setelah saya pelajari, wah ini juga produk manusia nih. Ini bukan produk jalur langit. Ini bukan produk, kalau ini produk manusia. Kita kenal Tritunggal. Tritunggal itu yang bikin pertama Nitus dengan Sabellius, di mana satu pribadi 3 penjelmaan. Kan itu. Bapa menjadi Allah di perjanjian lama, perjanjian baru Bapa menjadi Yesus, setelah Yesus naik ke langit Bapa menjadi Roh Kudus. Kan ini itu Sabellius. Ada lagi yang kedua Tertullianus. Lebih parah lagi Tertullianus ini. Kenapa saya katakan 3 pribadi satu substansi? Mayoritas Kristen di Indonesia ini menggunakan Tritunggal Tertullianus. Kenapa? Karena Tritunggal Tertullianus ini masuk dari barat. Karena ditolak oleh gereja Timur, dia masuk dari barat. Nah, inilah yang dianut sekarang ini. Sementara ini menurut sejarah justru disesatkan sama gereja-gereja awal. Karena produk pribadi Tertullianus ini. Kan seperti itu. Ada lagi paham Kalsedon. Kalau menurut saya paham Kalsedon ini yang paham yang disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriakan mulai dari Roma, Bizantium, Yerusalem, Antioquia, Mesir. Ini menurut saya ini yang cocok dipakai orang-orang Kristen. Tapi seiring berjalan waktu tahun 1517 justru Martin Luther memprotes ini. Kan begitu. Di sini hancur di sini menurut saya Kristen mulai dari Martin Luther ini. Dari sini lahir ribuan denominasi. Tunggu. Tapi kan pahamnya Tertullianus itu kan dimodifikasi oleh Athanasius di abad keempat. Betul. Kemudian yang diprotes oleh Martin Luther itu kan bukan Trinitasnya. Bukan. Indulgensi, Bang. Ya kan? Protestan kan juga sama Trinitasnya dengan Katolik. Betul. Enggak, tapi maksud saya produknya Kristen awal sebelum ditambahi dengan Natal, ini kan memang sudah pagan. Kalau dikatakan sudah pagan bisa juga, Bang, kalau kita menilai dari sisi Paulus. Itu masalahnya begini, saya pernah mengkaji ini, Bang. Saya pernah katakan bahwa Paulus dalam Bible kanonik itu fiktif. Kenapa? Karena ada contohnya, ada loh. Dalam sidang Yerusalem 1 ya, tahun 4850 Masehi itu ya. Tahun 50. Iya, tahun 50 Masehi ya. Itu melahirkan 4 keputusan. Yang pertama itu tidak makan darah, yang kedua jangan makan binatang yang yang tidak disembelih secara benar, terus ketiga perjabulan, yang empat jangan makan makanan yang dipersembahkan ke berhala. Kan begitu. Sementara kalau kita lihat sidang Yerusalem 50 ini, kita lihat yang memegang keputusan tertinggi pada saat itu Simon Petrus dengan Paulus. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya begini. Kenapa dalam Bible kanonik yang dikanonikan tahun 364 di Laodikia itu bertentangan dengan keputusan ini? 367. Ya.
Yang pertama betul, kanonnya 367. Iya betul. Jadi dipertegas di Konsili Iya. Kartago ya. Ya, Kartago 397. 397. Ini yang coba lihat Bang di 1 Korintus 6 ayat 12. Sementara Bible kanonik ini kan tidak dikonfirmasi sama Paulus sama murid-murid Yesus ini. Kan begitu. Sama Yesus sendiri. Kenapa dalam Bible kanonik ini justru Paulus membatalkan pernyataannya sendiri, tidak masuk di akal menurut saya. Iya, Paulus itu iya. orang terpelajar. Iya, lahir dan besar dididik oleh Imam Gamaliel, seorang rabi Yahudi yang begitu taat dengan hukum Taurat. Kenapa dia yang tidak menghalalkan semua makanan, tiba-tiba dalam Bible kanonik dia membatalkan semua ini putusannya. Beliau Iya, itu iya. pimpinan tertinggi sidang Yerusalem. Wah, berarti Bang Goto belajarnya udah cukup jauh ya. Iya, coba lihat perhatikan itu 1 Korintus 6 ayat 12. Ini Bible kanonik ini. Sekarang pertanyaannya, Bible kanonik ini tidak dikonfirmasi sama Paulus. Kok bisa Paulus yang bikin keputusan, Paulus juga yang melanggar? Ini nggak masuk dalam bullshit menurut saya. Ini Bible kanonik ini kita bisa kalau kita pakai logika ya, pakai ilmu logika ya, pakai rasionalisme. Ini sudah dirubah. Bible ini sudah dirubah oleh Romawi untuk memasukkan ajaran pagan mereka ke dalam Bible. Kan jelas itu. Banyak sekali ayat di dalam Bible itu ajaran pagan. Dewa Janus saja ajaran pagan. Kan begitu. Yang awal yang akhir itu kan diadopsi dari Dewa Janus. Jadi setelah sekian tahun Bang Goto menjadi seorang Kristen, Iya. setelah belajar itu baru sadar Kristen pagan gitu ya. Baru sadar. Nah, terus setelah Baru sadar. itu langsung belajar Islam atau belajar agama-agama yang lain? Saya belajar sih Manawa Dharma Sastra juga, baca-baca juga ya. Belajar apa? Manawa Dharma Sastra itu Oh, kitab Hindu ya, kitab Hindu. Justru yang membuat saya kagum karena saya pernah membaca itu di bab 1 Sloka 65. Di mana itu juga sama dengan Ar-Rum 23. Ini yang saya heran betul ya, saya heran betul juga. Saya nggak ini ya, saya mau bilang apa? Saya kagum sekali sama Al-Qur'an kenapa? Karena dia berbanding lurus. Kita mau uji pakai ilmu pengetahuan apa? Dia terbukti secara ilmiah itu Al-Qur'an. Kalau Bible mau kita menguji dari mana? Dia berbanding terbalik gitu loh. Dia nggak berbanding lurus. Oke, Itu, terus begitu. setelah itu 2019 bersahadat. Iya, saya 2019 sahadat baru saya bersahadat. rubah KTP langsung. Nah, terus Rubah KTP. keluarga gimana waktu itu? Wah, nolak lah, jelas. Apalagi Keluarga yang di menolak. Toraja fanatik kan. Abang kan tahu kalau Manado Toraja gimana sih? Iya. Itu. Terus gimana? Jadi Ya, putus saya hubungan. fine aja. Putus hubungan dengan keluarga. Ya itu sudah pasti. Itu resiko yang harus diambil. Di mana saya mengalami tekanan mental kan begitu, tekanan sosial malah begitu. Teman-teman gereja yang beliau ini aktivis loh, malah mantan pelatih vokal grup, kok bisa-bisanya itu ya. Saya bilang wah, saya tidak tahu juga. Ini saya percaya bahwa takdir itu Allah yang tentukan. Saya bilang bukan saya loh. Kalau sekarang saya pindah ke Islam ya. Tapi mereka masih sering undang saya sering-sering. Sering-sering? Iya sering-sering kok. Oh, gitu? Sering saya undang-undang. Ya saya hadiri aja. Saya datang aja. Saya Waktu pede. Bang Goto Begitu. pindah ke Islam, Iya. itu pekerjaannya apa? Sebagai apa waktu itu? Saya pada saat itu masih jurnalis juga, Bang. Oh, jurnalis. Oh, saya jurnalis. Jadi waktu masih di gereja juga sudah jurnalis. Sudah. Oke. Saya memang berkutat di situ. Jadi tidak bergantung ke gereja waktu itu kan? Tidak bergantung sih, tapi kalau mau dikatakan bergantung ya bergantung juga karena kita kan harap juga kan begitu Bang. Kita kenapa? Ya. Kita kan kalau main musik kan ngarap juga digaji Oke. kan gitu. Saya munafik lah kalau saya katakan saya tidak bergantungan. Iya. Munafik Tapi saya. maksudnya Bang Goto kan juga jurnalis. Iya betul. Jadi waktu ketika masuk Islam masih ada nafkah lah ya. Masih ada Iya sih, nafkah? tapi beda dengan waktu Kristen dulu. Oh, Beda. kalau Kristen beda. gimana? Bahkan Waktu di saya, gereja? saya dulu pernah punya usaha itu, usaha sales, bahkan karena pendana saya sudah nggak mau, soalnya Kristen nggak mau lagi membantu saya ya, sudahlah saya tutup aja. Mungkin sudah jalan gitu. Iya. Gitu. Ya, tapi maksudnya setelah masuk Islam, ekonominya sebenarnya tidak terlalu terganggu. Kalau dikatakan terganggu juga sih. Terganggu juga. Terganggu juga. Soalnya tekanan mental loh. Itu kan begini. Ketika keluarga tidak menyetujui kita punya keputusan, itu kan ada sesuatu yang menekan kita. Kita mau ke situ ke kakak, nggak enak nih, kan begitu. Nanti di sana di hot buy lagi, Oh. kan begitu kan, itu kan pasti ada. Ya, bukan saya saja, mungkin yang lain juga begitu. Mau ke saudara yang lain sepupu, nggak enak. Nanti di hot buy gimana? Oke. Jadi secara tidak langsung silaturahmi dengan keluarga itu ada yang terputus. Oke. Iya, Iya, begitu. iya. Dengan pendana juga terputus.
Sudah pasti itu ya, sudah apa tapi ya saya fine aja. Ya, ya, Fine ya, aja, ya. enggak Tapi masalah. kan Bang Goto kan sebenarnya bisa melatih vokal untuk umum, tidak harus ke gereja. Siapa yang dilatih Bang kalau umum? Kan begitu. Enggak, maksudnya buka kursus misalnya. Saya Kursus nggak ada vokal, nggak misalnya. ada minat sih, Nggak, nggak ada minat. Saya kalau mau latih mending saya kembali gereja gitu. Oh gitu. Ya sudah tinggalin Ya, semua itu. jadi waktu Bang Goto ambil keputusan itu udah bulat gitu ya? Udah maksudnya? bulat, saya sudah kena, saya banyak sekali belajar. Saya mengkaji Bible, bayangkan 6 tahun Bang, bukan waktu yang 1-2 hari, bukan. Saya mengkaji dari kejadian. Saya baca kejadian sampai wahyu itu kurang lebih 11 kali. Oh, 11 kali saya Bang. waduh. Makanya banyak juga ayat yang saya hafal. Hebat ya. Iya, saya kan begini, saya kan orangnya tadi saya katakan bahwa saya ketika menerima sesuatu, saya menganggap semua itu ilmu pengetahuan. Bisa jadi kan dia salah. Karena tadi saya belajar disiplin tadi validation itu. Bisa jadi ini petunjuk salah. Saya kaji wah ternyata nggak benar nih. Nggak benar Bible ini sama sejarah apa, sama budaya Kristen nggak benar. Sempat disidang sama gereja nggak Bang? Waktu bicara mau keluar gitu? Bukan disikat lagi, teman-teman gereja pada datang ke rumah. Oh, datang ke rumah. Datang ke rumah. Terus Kamu- bawa kamu- makanan? Enggak? Enggak bawa makanan, hanya bawa Bible nggak? bawa Bible, bawa Bible, pasti bawa Bible, mungkin tidak, pasti bawa Bible. Bahkan saya dihotbai. Oh, dikotbahin. Pak majelis kan hotbai saya. Oh, gitu. Kan seperti itu. Tapi mau dia apa? Ya, Ya, ya. sudah terlanjur, ya kan begitu. Nah, setelah masuk Islam, terus gimana belajar Islamnya, prosesnya? Saya lebih banyak Sholat, menghafal ya. Kalau sholat sudah pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa ya. Anaknya berapa tadi? 7? 7. Waktu masuk Islam itu udah 7 anaknya? Kan meninggal 1 Bang. Oh, meninggal 1. Iya. Tinggal 6. Satu. Berarti waktu masuk Islam tuh 6 anaknya semuanya ikut semuanya? Iya, semuanya ikut. Nah, belajar Islamnya waktu itu enggak ada masalah? Waktu saya masuk Islam itu yang sering datang ke rumah itu jemaat tabligh. Oh, jamaah tabligh, Mas. Sering sekali tiap hari udah datang itu karena Saya ngajarin sholat. Itu siapa? Yang ngajarin ikro? ya itu mereka. Malah jamaah tabligh? Iya, Oh, itu yang ngajarin yang apa istilahnya cara main saya hari-hari datang ke rumah tuh, tang gini. Nah, ya saya ikut aja karena saya pikir wah ini mungkin jalan-jalannya, Iya. jalan-jalannya. Mereka datang silaturahmi. Saya terima itu kadang 3-4 orang datang jemaat tabligh. Bahkan saya pernah ngikut, gitu? pernah ikut tapi hanya seputar wilayah Makassar aja. Oh, oke. Ikut sama jemaat tabligh. Iya, iya. Nggak pernah 1 bulan keluar rumah gitu? Iya, cuma 2 minggu kali. Oh, 2 minggu. 2 minggu aja. Lumayan juga ya. Ngikut-ngikut. Aduh. Iya, iya. Ada kesulitan atau apa ketika baru-baru masuk Islam gitu? Dalam segi apa ini? Sulitnya Ya, segi dalam apa? segi misalnya menjalankan ibadahnya atau dalam keluarga atau mungkin dalam Kalau keluarga sudah pasti sulit, usaha, sudah gitu. pasti. Gitu ya. Sulit kan saya katakan tadi bahwa usaha saya kan tutup pada itu. Jadi kalau keluarga ya sulit lah. Mau silaturahmi aja ragu-ragu, kan begitu. Ya, ya, Tiba-tiba itu muncul keraguan-raguan, kayak nggak enak gitu loh. Nah, waktu baru-baru masuk Islam tuh anak-anak ada yang masih merengek minta babi gak? Makan babi? Ya enggak kayaknya Enggak sih, ya? karena sudah ngikut saya tuh kan Langsung saya lupa larang semua. tuh, saya larang ya. Saya orangnya keras ya. Siapa tahu gitu ya. Anaknya udah terbiasa makan babi. Mak, pasangan hari ini, Mak. Saya udah keras ah. Kalau saya bilang ya, tidak enggak boleh. Kan begitu. Mak, kenapa gak ada babinya, Mak? Ada kehilangan sesuatu gitu enggak ya? Kalau kehilangan sih, kalau merasa kehilangan ya merasa kehilangan keluarga kan, kalau merasa kehilangan. Keluarga besar. Iya, keluarga besar. Ya, ya, ya. Secara umumnya kan keluarga besar. Ya, ya, merasa ya. kehilangan karena mau ke sana nggak enak, kan begitu. Jadi kalau pas lagi setelah masuk Islam atau hari Natal gimana? Pulang ke rumah orang tua enggak? Saya pergi sih. Pernah? Pergi ya, pulang Toraja. Oh, terus Iya. ditolak atau bagaimana? Nggak ditolak, nggak ditolak. Hanya maksudnya sudah agak beda gitu. Maksudnya waktu saya masih Kristen dengan saya sudah Islam begitu di tengah-tengah apa keluarga saya Toraja kan sudah maksudnya gimana ya? Saya menjelaskannya gimana tuh? Maksudnya ada yang lain gitu loh. Kayak sudah apa seperti nggak biasa gitu. Gitu. Begitu datang langsung diceramahin, khotbahin gitu enggak? Ada juga yang Oh, ada ikut juga. main. Ada juga yang ikut main.